Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Hamzah Junid, dalam seri kuliah Sistem Informasi. Topik kita kali ini adalah konteks diagram dan functional diagram. Konteks diagram adalah salah satu alat dokumentasi sistem yang hanya berisikan gambaran umum sebuah sistem, sehingga disebut juga dengan overview diagram. Dalam konteks diagram hanya disajikan input beserta sumbernya dan output dan beserta yang menerimanya. Sebagai alat di dalam perancangan sistem, konteks diagram ini juga berfungsi sebagai pembatasan ruang lingkup pekerjaan yang akan dikerjakan. Konteks diagram adalah alat dokumentasi sistem yang sangat sederhana, sehingga kita hanya menggunakan 3 simbol. Yang pertama 4 persegi untuk sumber input atau penerima output, garis pakai panah untuk menggambarkan aliran data, lingkaran atau 4 persegi tanpa sudut untuk menggambarkan sistem. Gambar ini adalah contoh konteks diagram untuk sebuah sistem informasi akademik. Dalam gambar ini kelihatan bahwa sistem informasi akademik memiliki atau memerlukan output dalam bentuk berbagai laporan untuk manajemen, daftar mahasiswa untuk dosen, hasil ujian dan transkrip akademik untuk mahasiswa. Sistem ini memerlukan input berupa mata kuliah yang ditawarkan dari manajemen, data dosen dari dosen, data mahasiswa dari mahasiswa, data mata kuliah yang diambil mahasiswa dari mahasiswa. Selanjutnya, kita akan bahas functional diagram. Functional diagram merupakan rincian dari konteks diagram. Dalam functional diagram dirinci subsistem dari sebuah sistem. Dia tidak hanya menggambarkan input beserta sumbernya dan output beserta penerimanya, tetapi juga menggambarkan data proses atau subsistem dan data storage. Untuk functional diagram, kita memerlukan satu tambahan simbol, yaitu simbol untuk data storage. Ini adalah contoh functional diagram untuk sistem informasi akademik yang memecah sistem administrasi akademik menjadi 8 subsistem. Yang pertama, subsistem entry data mata kuliah, subsistem entry data dosen, subsistem entry data mahasiswa baru, subsistem entry data mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa, dan subsistem penyiapan laporan untuk manajemen, subsistem penyiapan daftar mahasiswa untuk dosen, subsistem penyiapan laporan hasil studi untuk mahasiswa, subsistem penyiapan administrasi akademik untuk mahasiswa. Untuk sistem yang besar dan kompleks, biasanya kita perlu menyiapkan multi-level functional diagram, karena diagram kita akan sangat complicated jika hanya menyiapkan satu functional diagram saja. Ini adalah contoh konteks diagram untuk sistem pengendalian penjualan dan persediaan. Pada konteks diagram ini kelihatan ada 3 sumber input dan penerima output dengan berbagai macam
input dan outputnya. Sistem pengendalian penjualan dan persediaan kita pecah menjadi 3 subsistem, yaitu sistem pemenuhan order, sistem pengisian persediaan, dan sistem general ledger yang disajikan dalam functional diagram level 1, level yang paling tinggi. Selanjutnya, masing-masing subsistem ini akan dipecah atau dirinci di dalam functional diagram level 2. Selanjutnya akan disajikan rincian dari subsistem pemenuhan order. Ini adalah functional diagram level 2 untuk subsistem pemenuhan pesanan pelanggan. Subsistem pemenuhan pesanan pelanggan dipecah lagi menjadi 4 subsistem, subsistem order entry, subsistem inventory, subsistem billing, dan subsistem account receivable atau piutang. Masing-masing subsistem ini perlu lagi dipecah pada functional diagram level 3. Berikut ini akan disajikan functional diagram level 3 untuk order entry. Ini adalah functional diagram level 3 dari order entry system. Level 3 ini adalah level terendah dari functional diagram yang akan kita siapkan, sehingga pada level terendah ini tidak hanya kelihatan subsistem atau aktivitas rinci dari suatu subsistem, tetapi juga sudah memperlihatkan database. Dari layar ini kita bisa lihat bahwa sistem pengendalian penjualan dan persediaan disajikan dalam sebuah konteks diagram, kemudian dirinci pada functional diagram level pertama, level tertinggi menjadi 3 subsistem. Masing-masing subsistem akan dirinci menjadi functional diagram level 2. Di sini dicontohkan untuk subsistem pemenuhan order, dipecah lagi menjadi 4 subsistem, salah satunya subsistem order entry. Untuk subsistem order entry dibuat lagi level ketiga, yaitu menyajikan merinci menjadi 3 subsistem lagi, dan jika level ketiga ini adalah level terendah, maka kita sudah memperlihatkan database pada functional diagram kita. Demikian pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.